Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita selalu terus bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang menantikan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini sidang gugatan ya dari Amin, tim Amin ke MK sudah digelar ya di MK. Dan oleh karena itu tentu relevan kalau saya kemudian mengangkat lagi isu politik ini gitu kan. Jadi akan lebih relevan dan kemudian juga kontekstual kalau saya menyampaikan persoalan dan perihal gugat menggugat ini. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa memang ini sebuah persoalan yang berat ya bagi kita yang menghendaki perubahan untuk melawan kezaliman, untuk melawan sistem yang sudah paling tidak 10 tahun terakhir ini ya berbuat zalim dan menyakiti hati rakyat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat. Ya. Dan hari ini perjuangan kembali dimulai setelah sebelumnya melalui Pilpres sebenarnya rakyat sudah menunjukkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki. Tapi ternyata seperti yang sudah saya sampaikan dan juga banyak konten-konten yang menyampaikan tentang berbagai hal yang terkait dengan kecurangan, yang TSM ya, terstruktur, sistematif, masif dan bahkan sekarang ditambah B, brutal. Ya, ini adalah pemilu dan pilpres terbrutal dalam sejarah politik di negeri ini. Ya. Nah, oleh karena itu sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan atau merefresh teman-teman sekalian kisah Nabi Musa. Ya. Ketika Nabi Musa sudah dalam keadaan ya bersama kaumnya Bani Israel dikejar oleh rombongan Fir'aun dan bala tentaranya, mungkin ratusan bahkan ribuan ya tentara ya Fir'aun dengan berkuda mengejar ya kaum Nabi Musa ya Bani Israel bersama Nabi Musa. Dan kemudian seperti dalam sejarah yang termaktub dalam Al-Quran ya kita bisa membaca bahwa pada saat itu seperti tidak ada harapan ya. Bayangkan ketika lari kemudian akhirnya mentok di hadapannya, di depan mereka adalah sebuah lautan ya, laut merah ya, yang kemudian mau nggak mau mereka harus berhenti, lautan ya. Jadi setelah berjalan menyusuri darat akhirnya mentok di lautan ya. Sementara di belakang bala tentara Fir'aun itu sudah makin lama makin kelihatan karena mereka berkuda ya, dengan bendi-bendinya itu yang digambarkan ya, chariot of fire itu ya, luar biasa, lari kencang mengejar mereka sampai kelihatan. Sehingga kemudian di kalangan kaum Nabi Musa, Bani Israel ini sudah muncul putus asa. Ya Musa, kita tamat riwayatnya ini. Kalau kita bablas meneruskan perjalanan, kita nyemplung ke laut, kita mati. Kita tetap diam berdiri sini akan terkejar dan kemudian ditangkap dan dihabisi oleh tentara Fir'aun. Ya, bagaimana ini Musa? Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, tenang ya, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya.
Itu yang kemudian disampaikan, diucapkan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sebagai Rasulullah tentu membawa bendera keimanan, ketakwaan, ya, bahwa segala sesuatu ini Allah yang ngatur. Allah lah tempat kita meminta. Jadi ketika persoalan sudah mentok, ya, seolah-olah sudah ya nggak ada harapan, ya, di depan laut, kalau bablas nyemplung laut mati, diam saja juga dilindas dihabisi oleh tentara Firaun. Bagaimana? Jangan lupa masih ada Allah, dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka kemudian turunlah wahyu, ya Musa, pukulkanlah tongkatmu itu ke laut. Maka kita semua sudah tahu ini kisah yang sangat luar biasa, yang legendaris, ya. Laut terbelah, ya, laut terbelah, dan bahkan sudah difilmkan kan, sejak saya masih kecil, masih SD itu sudah nonton itu, The Moses itu, ya, kisah Nabi Musa itu, ya, versi film, ya, untuk sebagai gambaran. Tapi kita bisa membayangkan laut sedalam itu kemudian terbelah, dan kemudian air di kanan kirinya itu setinggi bagaikan bukit, ya, di Al-Quran digambarkan bagaikan bukit saking dalamnya, sehingga kemudian dasar laut itu kelihatan daratannya. Dan kemudian umat Nabi Musa, ya, segera melanjutkan perjalanan menyusuri laut merah itu, ya, dan akhirnya tiba di seberang, di daratan yang di seberang sana gitu. Nah, tentara Firaun, ya, akhirnya juga sampai ke laut, apa namanya, di pinggir laut merah itu, dan karena mereka lihat laut terbelah, mereka bisa masuk, ya kan, bisa ngikuti atau mengejar umat Nabi Musa ini. Mereka 12 terus sampai ke tengah lautan, ya. Semua umat Nabi Musa sudah sampai di daratan, tentara Firaun persis di tengah-tengah lautan. Allah kembali memerintahkan laut untuk kembali normal, ya. Jadi yang tadinya terbelah kemudian kembali bersatu, ya, semua, ya, tak tersisa, ya, Firaun dan bala tentaranya mati tenggelam. Dan pada saat itu barulah Firaun ketika megap-megap, ya, ketika megap-megap, ya, sudah hampir mati, baru mengatakan, saya beriman kepada Tuhan yang Musa. Ya, ini kemudian malaikat Jibril, wah gawat ini kalau Firaun yang sudah dolim kayak gitu nanti kemudian menyatakan keimanannya, Allah Maha Pengampun, diampuni, bahaya ini, ya kan. Akhirnya menurut ceritanya itu kan disumpal dengan lumpur laut, ya, oleh malaikat Jibril mulutnya si Firaun itu, sehingga nggak bisa meminta ampun. Dan kemudian ada dalil bahwa ketika orang sakratul maut sudah di ujung apa namanya, nyawanya lepas itu baru bertobat, itu nggak akan diterima, ya, akan diterima itu enak aja, ya, selama hidupnya dia pongah, sombong, ya, tidak mau beriman kepada Allah. Ketika tinggal mati begitu baru apa namanya, bertobat, tidak akan diterima. Nah, kembali ke situasi negara kita ini, ya, sekarang ini kita rakyat yang memilih perubahan ini, ya, hampir sama seperti Nabi Musa itu, kisah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel kalau digambarkan, ya. Jadi bayangkan, ya, semua lini, ya, dalam sistem kehidupan bernegara ini sudah dikuasai oleh penguasa, ya. Yang oleh Cak Nun juga digambarkan dia sebagai Firaun, ya kan, digambarkan sebagai Firaun, ya. Semua lini, ya, sistem hukum, sistem apa namanya, instansi institusi, ya, instansi hukum, instansi apa namanya, kepolisian, ya, militer, ya kan, kemudian pemerintahan daerah, ya, dinas-dinas, semua lini sudah dikuasai, ya, semua lini sudah dikuasai, hampir tidak ada yang tidak dikuasai, ya, oleh penguasa sekarang ini. Jadi seperti tidak ada harapan, ya. Mudah-mudahan kemudian pada hari ini, ya, ketika sidang gugatan di MK sudah dimulai, ya, mudah-mudahan itu seperti cerita Nabi Musa, ya, ketika sudah di ujung laut merah, tidak ada harapan, ya, masuk ke laut mati, tenggelam, diam saja dilindas dihabisi oleh tentara Firaun, ya. Tapi jangan lupa statement atau pernyataan Nabi Musa, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita.
Ya, kita sekarang tinggal berdoa, ya, ikhtiarnya jelas, ya. Tim Amin ini sudah menurunkan apa namanya? Tim pembela, ya, tim advokat untuk membela kepentingan Amin, ya, cukup handal orang-orangnya, tokoh-tokohnya, ya, pakar-pakar hukum yang ternama. Tapi jangan lupa, jangan lupa, barusan juga saya lihat beredar, ya kan, dari pihak penguasa itu juga menurunkan tim hukum yang juga top-top itu, ya, top-top. Dan ini ya kembali, kita kalau tidak beriman pasti kita ini kecil hati kita, ya, karena tentu saja, ya, namanya advokat, namanya lawyer itu kan bekerja berbasis uang, ya kan. Ya, kalau nilai uangnya tinggi, ya mereka siap untuk habis-habisan membela, ya, siapa yang membayarnya. Dan kalau kita bicara soal penguasa ini, waduh, tak berseri, ya, tak berseri uangnya itu, ya. Sementara di pihak Amin, ya, kalaupun punya uang mungkin sedikit, ya. Jadi tim pembelanya itu saya yakin, ya, bayarannya itu mungkin dalam tanda petik ini seikhlasnya, karena mereka juga punya keinginan, punya gairah untuk membela kebenaran dan keadilan, dan mereka juga pro perubahan. Misalnya, terutama misalnya ini apa namanya, Bang Refli Harun itu misalnya, ya. Saya kira sosok beliau tahulah kita bagaimana perjuangannya. Tapi di pihak penguasa, ya, sangar juga ini, ya. Ada Hotman Paris, ada Yusril Ihza Mahendra, ya, yang notabene ternyata dia itu punya kasus banyak, ya. Jadi mau nggak mau dia itu harus membela yang berkuasa. Karena kalau dia nggak membela yang berkuasa, kasusnya bisa diungkap mumet, ya. Jadi ini persoalan kepentingan masing-masing orang dalam konteks gugat menggugat ini, ya, saya kira besar, ya. Dan yang jelas, ya, yang jelas tinggal nanti bagaimana kemudian mereka percaya nggak dengan pengadilan akhirat, ya. Dan ingat dalil tentang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa 2 dari 3 penegak hukum akan masuk neraka. Jadi lebih banyak yang masuk neraka, ya. Artinya apa? Ya mereka kemudian tidak mentaati sesuai kaidah-kaidah hukum. Yang masuk surga cuma satu, ya kan? Artinya dia yang berbuat adil, berbuat jujur, ya. Dan kemudian coba kita lihat untuk tim hakim, ya, sidang perkara PHPU 2024, Presiden Wakil Presiden. Ini kalau dilihat dari ada 8 orang, ya, dilihat dari nama, ya, dari nama. Ya, ini dari 8 orang ini 7 orang itu namanya menurut saya Muslim, menurut saya, ya. Nggak tahu yang benar bagaimana, ya. Ketua Dr. Suhartoyo SHMH, namanya Suhartoyo, ya, kayaknya Muslim, ya kan. Dan yang jelas sudah bukan pamannya si Samsul itu, ya kan. Karena selama ini khawatir nanti sidang gugatan itu dipimpin oleh ketua MK-nya pamannya si Samsul itu, ya kan, Sontoloyo itu kan. Kemudian wakil ketua MK itu Profesor Dr. Saldi Isra. Saya dulu sering membaca artikel beliau itu di Kompas itu. Kalau Saldi Isra ini kelihatannya lurus, ya. Dia punya apa namanya, masih punya apa ya, semacam idealisme lah, ya. Kemudian anggotanya Profesor Dr. Arif Hidayat, namanya Arif Hidayat, katanya Muslim, ya kan. Anggotanya lagi Profesor Dr. Eni Nurbaningsih SHM Hum. Ini dia berjilbab, berarti ya Muslim, ya kan. Ya, nanti saya jelaskan mengapa saya membuat apa namanya, kategori sesuai kepercayaan atau agama ini. Kemudian anggota yang lain Dr. Daniel Yusmik Pancastaki, ya. Daniel, kalau nama Daniel biasanya itu non muslim. Kemudian berikutnya anggota yang lain Profesor Dr. M. Guntur Hamzah muslim menurut saya, ya, kelihatannya. Berikutnya Dr. Ridwan Mansur SHMH, Ridwan Mansur Islam. Yang terakhir Dr. Haji Asrul Sani SHM MMSA PRM. Ini yang terakhir ini yang agak gawat ini, ya. Kalau tidak salah ini orang ini kalau nggak salah waduh, Jokowar berat itu. Ya, saya jejak digitalnya saya sering lihat ini anggotanya yang Dr. Asrul Sani ini. Ya, jadi saya ingin mengatakan terkait dengan agama tadi,
kalau dia mengaku Islam, mengaku Muslim, ya tentu dia percaya dengan hari akhirat, ya kan? Ada pengadilan akhirat pasti percaya bahwa jangankan persoalan yang menyangkut apa namanya pilihan pimpinan negara ini, ya, presiden kan pemimpin negara, apalagi negara kita besar sekali. Yang sebisi zarah saja itu nanti di yaumil hisab pada saat penimbangan itu diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Jadi kalau beliau-beliau ini 8 orang hakim MK ini, ya yang saya lihat 7 orang paling tidak, ya, yang muslim itu tentunya dia punya keimanan tentang hari akhirat, tentang yaumil hisab. Jadi kalau kemudian entah karena apa, ya entah tekanan, entah karena duit, entah karena yang lain lah, terserah, kita nggak tahu. Karena peristiwa 2014 dan 2019 kan jelas itu, ya akhirnya ya tetap yang dimenangkan yang berbuat curang. Tapi ada alasan pada waktu itu memang bukti-bukti yang dibawa kurang valid. Kalau yang sekarang ini insya Allah sangat valid, ya dari tim Amin ini. Maka tinggal nanti di MK ini bagaimana mereka kemudian bertarung, ya para lawyer ya, pembela penguasa dan pembela tim perubahan ini, ya. Dan kemudian bagaimana sikap jajaran majelis hakim ini yang tadi sudah saya uraikan. Kalau dari segi nama, dari 8 orang itu, ya 7 nama kelihatannya muslim, ya kan. Dan yang saya paling tahu betul itu yang terakhir tadi, yang Asrul Sani itu jokor berat itu. Nggak tahu nanti dia akhirnya kemudian berpihak kepada siapa, ya. Mudah-mudahan mereka itu berpihak kepada keadilan. Jadi ini persoalannya bukan siapa nanti yang menang atau dimenangkan, tetapi bagaimana keadilan ditegakkan. Ya, kalau data lengkap, datanya jelas valid, kemudian bisa dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi yang jelas, ya. Kalau memang harus misalnya Amin yang menang ya menang gitu. Ya, kalau Prabowo memang betul-betul apa namanya tim mereka itu apa namanya berbuat curang, ya disebut curang dan kalah. Gitu loh, ya. Karena gugatan dari 01 ini kan pemilu ulang, ya, dengan mengganti wakilnya si Prabowo, si Samsul itu. Nanti ada gugatan dari pihak 03. 03 lebih sangar, lebih sadis, ya. Mereka minta pemilu ulang dengan tanpa 02 lagi. Jadi tinggal 2 pasang, yaitu 01 lawan 03. Mereka tim apa 03 seperti itu gugatannya. Mari kita lihat aja. Ya sementara yang kita amati, yang saya amati 01 lah, karena jelas ini adalah yang membawa ke arah perubahan, ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mudah-mudahan cerita atau kisah Nabi Musa ini, ya akan terjadi juga, ya, bahwa pada akhirnya pada saat seperti tidak ada harapan, ya, seperti pesimisme itu menjadi sesuatu yang terus melingkupi kita pendukung perubahan ini, Allah dengan kemahakuasaannya itu akan memberikan pertolongan, ya. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Dan ini di luar apa namanya soal gugat-menggugat di MK ini, ya, tanggal 1 nanti 1 Mei itu jajaran buruh, ya, dipimpin oleh Jumhur Hidayat yang 2014 itu dia jokower dan dijadikan pejabat oleh Kowi. Kemudian 2019 sadar akhirnya kembali ke jalan yang benar. Jumhur Hidayat, aktivis ITB juga, ya, akan memimpin demo buruh, ya, sesuai dengan Hari Buruh Internasional. Mereka mengatakan ini bukan pesta tapi revolusi, katanya begitu. Ya nggak tahu, ya. Manalah nanti yang akan menjadi jalan pintu masuk untuk kemudian menghentikan langkah rezim yang ingin meneruskan, ya, perbuatan zalimnya dengan politik dinasti ini, ya. Kita hentikan politik dinasti ini, ya. Sangat destruktif dan berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini versi saya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli politik, saya bukan ahli tafsir Al-Qur'an. Nah, ini versi saya sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan apa yang menjadi apa namanya kapasitas keilmuan yang internalisasi dalam proses kehidupan saya, sekolah dari TK sampai kuliah S2. Ya inilah saya, kapasitas saya gitu. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.